Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Papa Bebeb di sini. Yes, saya tahu bahwa udah lebih dari 120 hari saya tidak posting video apapun karena satu dan lain hal, terutama ya waktu agak repot sih. Tapi mulai dari hari ini dan selanjutnya saya akan coba buat bawakan apa sih yang bisa kita pelajari dari hidup. Gimana sih caranya belajar hidup? Atau apa sih hal-hal penting yang terjadi dalam hidup ini yang kita nggak bisa abaikan lah, ya. Oke, disclaimer dulu bahwa apa yang akan saya ceritakan di sini, apakah yang akan saya bawakan di sini, belum tentu semuanya relevan sama kehidupan teman-teman di luar sana. Karena apa yang saya ceritakan di sini adalah lebih banyak dari apa yang telah saya alami, telah saya jalani. Dan ini berdasarkan pengalaman hidup. Walaupun sekarang zaman sudah berbeda, tapi pengalaman hidup orang lain itu adalah guru yang lebih baik daripada pengalaman sendiri jika harus mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Nah, disclaimer selanjutnya adalah tolong apa yang saya bawakan dalam video-video ini dan video-video selanjutnya itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar acuan untuk skripsi. Mohon, please, jangan. Kali ini saya akan membawakan sebuah informasi, cerita yang terjadi dalam kehidupan diri saya sendiri. Informasi ini adalah mengenai penipuan yang terjadi dengan modus baru. Penipuan ini terjadi pagi tadi, jam 8 pagi. Dan mengatasnamakan lembaga yang inisialnya adalah BPJS Kesehatan. Ya. Jadi kronologinya adalah seperti ini. Tadi pagi tepat jam 8 pagi saya dapat telepon dari nomor tidak kenal. Nah, saya angkat tuh teleponnya karena kebetulan saya sedang menunggu telepon. Saya kira telepon inilah yang saya tunggu, ternyata bukan. Nah, ketika saya angkat teleponnya, yang menjawab itu adalah suara robot. Suaranya seperti ini kira-kira nih. Pelanggan yang terhormat, kami dari pihak BPJS Kesehatan ingin menyampaikan bahwa kartu kesehatan Anda akan diberhentikan. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, silahkan tekan 0. Ya, seperti itu. Nah, itu berasal dari nomor telepon ini. Yang ini. Itu nomor telepon yang menelpon saya pagi-pagi. Nah, karena saya kepo, apa sih gitu kan? Kok tiba-tiba kartu BPJS saya akan ditutup? Loh, kenapa? Saya tekanlah si angka nolnya. Lalu dialihkan kepada operator manusia, bukan robot ya. Operator manusia. Nah, dia menyapa, dia menanyakan ada masalah apa. Ya saya bilang, saya barusan telepon, kata operatornya bahwa kartu BPJS saya akan ditutup. Nah, si operator ini minta kepada saya nomor KTP, nama saya dan nomor KTP. Oke lah, saya kasih. Nama saya dan nomor KTP saya berikan. Nah, setelah beberapa saat, dia menjawab bahwa iya, atas nama Bapak, atas nama saya disebutkan dengan nomor BPJS sekian, tanggal lahir saya juga disebutkan. Saya nggak tahu apakah dia pakai apa untuk mengetahui tanggal lahir saya gitu kan, saya nggak tahu. Yang pasti saya cuma kasih nama sama nomor KTP, udah itu aja. Mungkin itu salah satu kesalahan saya juga. Saya kasih lah si nomor sama nama KTP saya dan dia memberitahukan saya nomor BPJS saya. Nah, saya bingung. Sebenarnya ini masalahnya ada apa? Nah, karena saya bingung, dia menjelaskan bahwa kartu BPJS saya telah digunakan untuk pengambilan sejumlah besar obat-obatan di 3 rumah sakit yang berbeda. Bingung dong saya. Loh, kok bisa?
ada apa nih? Masa sih? Nah, mulai terpancing emosi. Saya mulai terpancing emosi karena kok bisa gitu. Nah, si kartu BPJS dengan nomor saya, dengan nomor yang atas nama saya itu digunakan oleh saya tidak tahu siapa untuk mengambil sejumlah besar obat di 3 rumah sakit yang berbeda. Heran kan? Nah, setelah menjelaskan panjang lebar bahwa apabila saya tidak merasa melakukan itu, saya harus segera melapor ke polisi, membuat laporan di kepolisian. Kata si operatornya itu bilang, saya kan bingung. Oke, lalu saya bilang gini, Mas, tapi ada satu masalah nih dengan kartu saya. Tadi kan Mas bilang bahwa kartu saya digunakan untuk mengambil sejumlah besar obat dari 3 rumah sakit yang berbeda. Saya jawab, iya betul. Lalu masalahnya ada Pak. Sorry. Lalu masalahnya apa lagi Pak yang ada? Saya jawab dong. Kayak gini saya jawab sama dia. Pak, maaf. Masalahnya saya ini tidak terdaftar di BPJS. Lalu kenapa tiba-tiba ada nomor BPJS saya dan dengan kasus seperti itu? Aneh dong, karena memang saya tidak terdaftar di BPJS, tidak pernah mendaftar di BPJS. Jadi saya tidak punya kartu BPJS. Makanya aneh. Kenapa? Nah, disitulah si operator ini nada bicaranya mulai emosi naik, agak-agak sedikit-sedikit marah lah. Dia bicara dengan sedikit nadanya naik, agak tergesa-gesa. Saya tanya, loh Mas, kenapa si Masnya ngomongnya kok sambil marah-marah? Saya bilang gitu, saya tanya ya dia, kenapa dia marah-marah? Terus jawabannya dia dengan sambil ketus dan masih nada marah, dia bilang, ya karena Bapak telah mengambil obat di 3 rumah sakit yang berbeda, banyak sekali loh Pak ini ambil obatnya, katanya dia gitu. Karena memang saya tidak punya BPJS, jadi kan saya tambah bingung. Iya, tapi Mas, saya ini tidak terdaftar di BPJS. Masalahnya itu, saya bilang. Kalau Mas sampaikan masalahnya adalah kartu saya digunakan sama seseorang untuk mengambil sejumlah obat di 3 rumah sakit berbeda, itu kan masalah yang Mas sampaikan. Masalah saya itu adalah saya tidak pernah terdaftar atau mendaftarkan diri di BPJS. Si operator ini, si mas-mas ini, dia bicaranya tambah marah, tambah kesel. Saya tambah senang aja, tambah semangat. Nah, cuma lama-lama capek sih ngeladenin orang marah-marah. Saya bukalah aplikasi di HP saya namanya Get Contact. Saya ceklah si nomor ini. Ternyata ada beberapa tag yang keluar. Nah, ini tag yang keluarnya di sini, seperti ini. Saya nggak akan sebutin, baca aja. Salah satunya adalah penipuan BPJS. Nah, saya kan kaget, oh iya sih, emang dari awal juga sudah salah besar gitu kan. Nah, lalu saya bilang sama si masnya, Mas, mohon maaf nih, barusan saya cek nomor yang Mas pakai buat telepon saya ini, saya cek di Get Contact, itu keluarnya namanya adalah ini dan ini saya sebutkan yang ada di ini itu. Dia tambah emosi, keluarlah kalimat-kalimat marah dan kata-kata kasar. Saya udah malas, ya udah deh tutup aja deh, malas, capek. Saya tutup aja teleponnya. Udah selesai. Masalahnya adalah setelah saya tutup telepon, lupa kenapa nggak saya rekam. Itu aja problemnya. Sayang banget. Nah, jadi untuk teman-teman di luar sana yang mungkin punya atau terdaftar di BPJS Kesehatan, apabila ada masalah-masalah seperti ini, jangan panik dulu deh. Cek nomor telepon si penipu ini, apa benar atau tidak. Jangan terbawa emosi, jangan terbawa marah-marah, karena ketika dibicarakan dari awal, ini kan dia mengangkat masalah yang begitu besar sekali, dengan mengatakan bahwa nomor kartu BPJS saya digunakan untuk mengambil sejumlah besar obat di 3 rumah sakit berbeda.
Ya mungkin saya bayangkan bahwa arahnya ini adalah untuk pemerasan, untuk apa sih, agar kartu BPJS-nya tidak ditutup atau gimana-gimana. Mungkin nanti saya harus membayar sejumlah uang. Mungkin akan seperti itu tujuannya. Cuman ya itulah, saya salahnya adalah tidak saya rekam itu. Nah, bagi teman-teman yang pernah punya masalah yang sama, masalah yang serupa, ataupun modus-modus yang mirip-mirip, boleh cerita di bawah. Atau mungkin pernah ada pengalaman, boleh juga diceritakan. Nah, buat teman-teman yang punya problem, punya masalah, yang ingin bertanya dengan saya, ingin berkonsultasi atau ingin cerita gimana, boleh japri ke saya. Buat yang punya nomor saya, silahkan japri. Buat yang belum punya, silahkan private message aja ke akun ini. Atau kalau ketemu, boleh cerita. Nah, tapi apa yang akan saya sampaikan, saya akan jawab sesuai dengan apa yang pernah saya alami, mungkin pernah saya alami juga, disesuaikan dengan kondisi saat ini, dengan kondisi yang cerita atau gimana akan saya sesuaikan. Ya, moga-moga mulai dari saat ini ke depannya, channel YouTube ini bisa buat bantu untuk mengatasi problem-problem masalah kehidupan. Moga aja. Masalah kehidupan kan banyak, bisa ekonomi, masalah pribadi, kesehatan atau apapun. Tapi saya akan ceritakan dan jelaskan segala hal yang bisa saya jelaskan. Kalau saya tidak bisa jelaskan, mohon maaf. Saya akan cari sumber lain untuk bisa menjelaskannya. Oke, untuk video ini sekian dulu. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jangan sampai ketinggalan info atau cerita-cerita lainnya. Sayang banget. Karena kita bisa belajar hidup di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.